Pemberontakan PRI Permesta adalah sebuah peristiwa sejarah berupa gerakan revolusi dari golongan oposisi terhadap pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan yang terjadi di Sumatera pada tahun 1950. Pemberontakan ini sudah dimulai pada awal pembentukan RIS pada tahun 1949 yang dilatar belakangi pengurangan pasukan TNI di luar Pulau Jawa, ketidakadilan ekonomi daerah di luar Pulau Jawa, rendahnya kesejahteraan TNI di Sumatera dan Sulawesi, tidak meratanya pembangunan di luar Pulau Jawa. Tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan di luar Pulau Jawa agar merata. Pemberontakan PRRI Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat yang berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menantang Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat persoalan tersebut. Kemudian malah meluas pada tuntutan otonomi daerah, ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Jalannya peristiwa PRRI Permesta karena kekecewaan yang diwujudkan dengan dibentuk dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari tahun 1957 Dewan Daerah, seperti Dewan di Banten, di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letko Ahmad Hussein, yang kedua Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, yang ketiga Dewan Garuda Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Bardian, dan yang keempat Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Sumual. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 1958 diadakan rapat raksasa di Padang. Letnan Kolonel Ahmad Hussein berpidato dalam rapat tersebut yang berisi tentang ultimatum terhadap pemerintah pusat. Ultimatum tersebut menuntut yang pertama, dalam waktu 5x24 jam, Kabinet De Juanda menyerahkan mandat kepada Presiden atau Presiden mencabut mandat Kabinet De Juanda. Yang kedua, Presiden Khan Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk membentuk Zaken Kabinet. Dan yang ketiga, meminta kepada Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional. Nah, akhir peristiwa PRRI Permesta, pemerintah pusat menganggap aksi PRRI Permesta sebagai bentuk pemberontakan. Operasi penumpasan pun segera diluncurkan. Gerakan PRRI Permesta mulai diredam pada Agustus 1958, sedangkan tahun 1961 Presiden Soekarno membuka kesempatan kepada mantan anggota PRRI Permesta untuk kembali ke pangkuan NKRI dan diberikan amnesti. Menurut Pilman Welslow melalui buku Permesta dalam Romantika, Kemlut dan Misteri pada tahun 2011, gerakan PRRI di Sumatera mampu dipadamkan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam waktu yang cepat di Sulawesi. Permesta juga mulai kewalahan, meskipun dikabarkan sempat mendapat bantuan dari beberapa negara asing seperti Amerika Serikat, Taiwan, Jepang, dan Filipina. BFO atau Negara Federal merupakan sebuah badan yang merupakan kumpulan negara-negara bagian bentukan Belanda. Tujuannya, mereka ingin membentuk negara federal dari kesatuan sehingga terjadi pemberontakan. Latar belakangnya, pada 27 Mei 1948 dilatar belakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Meskipun dalam hal ini Indonesia telah menyatakan merdeka melalui proklamasi pada 1945. Kedatangan Belanda pasca proklamasi membuat haluan politik Indonesia berubah. Jika awalnya Indonesia menyatakan sebagai negara kesatuan, maka dengan ancaman kedatangan Belanda, Soekarno mengubah bentuk negara kesatuan menjadi negara federal yang dipimpin oleh Syahrir. Alasannya yaitu Van Mook yang merupakan pimpinan tidak mau berunding dengan Soekarno. Perubahan bentuk negara ini hanya bersifat politis. Dikarenakan konsep BFO adalah persekutuan, maka timbullah perpecahan terutama kepada golongan federalis yang menginginkan Indonesia berbentuk federal dan unitaris yang menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 15-25 Juli 1946 diadakan pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI itu. Ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI yang ikut serta.
Mr. Tanjudinor dari Makassar bahkan begitu kuatnya mengkritik hasil konferensi. Perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidaknya oleh negara Indonesia Timur juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi. Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal ini pada 1947. Ons aandeel bij te dragen om het conflict, het welk thans reeds jaren Indonesië verscheurt, tot een oplossing te brengen. Het laat zich aanzien dat de komende dagen, wanneer de BFO contact op zal nemen met de Republikeinse regeringsautoriteiten, van beslissende betekenis zullen zijn voor de toekomst van ons land en volk, voor de verhouding. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh ide anak agung Gede Agung, serta RT Adil, Pura Direja, dan RT Jumhana. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II, Pontianak, dan Dr. T. Mansur, Sumatera Timur. Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Ketika Belanda melancarkan agresi militer duanya, di pertentangan antara dua kubu ini kian sengit. Dalam sidang BFO, selanjutnya kerap terjadi konfrontasi antara anak agung dengan Sultan Hamid II. Di kemudian hari, Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah konferensi meja bundar atau KMB 1949, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer. Pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KENIL. TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya, yaitu KENIL. Sebaliknya, anggota KENIL menurut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Taufik Abdullah dan AB, Lapian 2012. Kasus APRA, Westerling, dan mantan pasukan KENIL, Andi Aziz, sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah cerminan dari pertentangan ini. Namun selain pergolakan yang mengarah kepada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB, kasus terhadap dengan ketuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI.